sekarang masih ada di acara on location. Hari ini jadwalnya kita akan silaturahmi ke salah satu sahabat YSN juga. Dia aktif di kegiatan-kegiatan YSN dan kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Tokoh ini sangat nyantai gitu, kasual banget gitu, nggak kelihatan kalau beliau konsen dengan urusan agama. Namanya Mas Anton. Nama lengkapnya Adi Galih Antoni. Nah, dia itu punya usaha butik. Butiknya fokus kepada pakaian-pakaian wanita. Tapi hari-harinya dia ya kelihatannya sih santai banget gitu, sepedaan, nongkrongnya sambil ngaji. Penasaran banget. Kayaknya kalau ngeliat orang-orang kayak gitu itu bikin pingin gitu ya, pingin kok bisa ya dengan gaya seperti itu, dengan cara seperti itu, tapi rezeki itu sepertinya ngalir gitu. Ini kan kita perlu inspirasi tuh dari orang-orang model-model kayak gitu. Apa yang beliau lakukan di balik itu semua? Usaha tidak membohongi hasil, hasil tidak dibohongi oleh usaha kan. Nah, kita pengen tahu apakah beliau juga pernah mengalami masa-masa yang jauh dari Allah. Terus mulai kapan beliau concern kepada Allah? Kita akan segera menuju rumahnya. Di rumahnya itu juga sekalian untuk tempat usahanya. Lokasinya di daerah Mungseng, Temanggung. Saat ini kita sudah ada di butiknya yang tadi saya bilang, butiknya Mas Anton. Namanya Butik Jingga Warehouse. Kamis-kamis, kerudung. Dan memang karena ini yang dijual barang-barang perempuan, yang belanja pun rata-rata perempuan. Yang laki-laki cuma duduk-duduk ngantar. Kita sampai ke Mas Anton. Assalamualaikum Mas Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, inilah yang tadi saya bilang, Mas Anton, si manusia hebat. Iya. Saya tadi sebelum kesini saya tuh sampai tanya-tanya dulu ke Mas Heri. Saya tanya, seberapa hebat sih Mas Anton itu? Kok kelihatannya santai-santai, kelihatannya sepedaan, goes, tapi kok ya bisnisnya tetap jalan, orangnya bisa jalan-jalan. Singkat dulu gimana, intronya gimana? Awalnya kurang jelas, Mas. Nggak jelas. Awalnya nggak jelas aja begini nih hasilnya. Alhamdulillah. Singkat dulu, awal ini Mas, usaha-usaha itu seperti apa? Maksudnya kan meyakinkan diri untuk buka butik itu kan ya tidak serta-merta, Mas. Sebenarnya dulu awalnya tahun 2003, 2004 lah. Mas, saya kenal sama itu mantan pacar itu. Asik. Itu dulu kenapa dikasih nama Jingga? Nah, kenapa? Jingga itu kan nggak merah, nggak kuning, nggak oranye. Kemana-mana dapat ya? Iya. Usahanya koyo-koyo, kalau kata orang Jawa itu. Iya. Iya, awalnya ragu Mas, apa iya mau jualan baju, apa iya mau jualan aksesoris gitu kan. Bener-bener nggak nyangka kalau alhamdulillah Allah mentakdirkan kayak gitu. Lah terus kok masuk ke baju-baju ini gimana? Maksudnya mau kan banyak, kalau cuman mau untung-untungan, mau jualan apa, mau usaha apa, Iya. itu kan banyak hal gitu, kok pilihannya gini. Awalnya dari hobi. Hobi. Iya, Hobi istri apa hobi jenengan? Istri lah. Istri itu hobi fashion. Istri hobi fashion. Iya, hobi fashion, terus
kebetulan saya juga apa ya, suka kayak desain-desain gitu, tapi nggak saya itu dulu kuliah ekonomi kan, saya seharusnya kayaknya harus ke desain apa ke arsitek gitu, saya sebenarnya suka itu. Ternyata match sama istri saya, bisa mix gabung. Oh, jadi secara ilmu ekonominya bagaimana menjalankan bisnis ini, tapi yang dijalankan apa itu hobinya istri gitu ya. Jadi koneknya di situ. Hobi yang jadi uang, Mas. Oh, hobi yang jadi uang. Jadi karena kita masih sekilas-sekilas sendiri. Terus Mas Anton sepedaannya itu gimana itu kok? Maksudnya istrinya suruh kerja keras, terus Mas Anton sepedaan itu enak aja. Itu gimana? Bisa ditata, Mas. Nah, gimana itu? Ya, gimana ya? Ngalir sih, Mas. Kalau dulunya kan pertamanya belum mapan juga nggak bisa, Mas. Semua harus ngurus sendiri semua. Sekarang alhamdulillah banyak yang bantu. Iya. Terus pelanggan juga alhamdulillah udah pada tahu. Jadinya maksudnya nggak seribet dulu lah, Mas. Dari dulu memang sudah di rumah ini? Enggak, usahanya? Ini saya di sini 2018. Dulu pertama saya, kalau yang punya sendiri 2010 di toko yang sebelah sana yang tak buat jualan sepeda. Oh, nanti kita harus ke sana. Cikal bakalnya. Tutup, Mas. Ya kan diketok, yang punya kunci siapa? Dulu di sana tokonya cuma ukuran 5,5 kali 4 meter. Awalnya lagi dulu 2004 ngontrak 1 meter kali 1,5. Iya. Itu di kota kontrak gitu? Di sebuah swalayan di Temanggung. Oh, di kota, di Temanggung ya, di pusat kota. Nah, ini sekarang sudah punya sendiri ya, Mas ya? Alhamdulillah. Sudah punya sendiri. Titipan, Mas. Sudah punya sendiri. Sudah nggak kontrak maksudnya. Alhamdulillah. Lantai bawah untuk usaha, lantai 2 untuk tempat tinggal Ya, gitu ya. buat tidur, Mas. Lantai 3 buat ngeker ini ya, orang-orang yang lagi bercocok tanam gitu. Nah, ini saya tadi dapat bocoran juga dari Ustadz Heri. Mas Anton itu apa namanya, kelihatannya kok nyantai gitu. Terus tapi kalau Ustadz Heri bilang, loh itu nyantainya Mas Anton itu ngaji kok gitu. Apa iya sih gitu. Kelihatannya nyantai, tapi itu ngaji itu aslinya gitu. Itu gimana? Saya tuh sebenarnya gini, Mas, saya tuh mau niru dia ya, dengan usaha yang kerja keras tetap iya, usahanya jalan, sosialnya jalan, ibadahnya juga jalan. Itu paling penting. Itu cara mengatur itu Mas Anton gimana? Sebenarnya pertamanya repot, Mas. Tetap kan namanya manusia, tetap serakah itu pasti ya, Mas. Iya, pengen menguasai semuanya. Iya, tetap kan misalnya dulu belajarnya juga gitu. Kita azan kita 12 malam pernah. Itu buka tahun keberapa itu? Masih ngoyo itu? 2006. Itu berarti 3 tahun berjalan ya? Ya, itu dulu kayaknya itu saya rasa itu kayaknya itu baru topnya saya. Saya punya toko 5. Di Temanggung semua? Iya, tapi kiasan angka, Mas. Cuma kiasan angka. Alhamdulillah sekarang toko cuma 1. Iya. Tapi hobi jalan tetap, usaha jalan, anak-anak dapat waktu, saya juga punya waktu buat pribadi, punya waktu buat semuanya, bisa dibagi-bagi semua. Itu yang mengherankan sih. Kok bisa gitu loh. Mungkin kita berbagi tips saja, Mas. Sajane gimana sih cara mengelola bisnis supaya bisnisnya tetap jalan, tapi jalan-jalannya tetap jalan, ibadahnya tetap jalan, tuh tipsnya itu gimana? Banyak orang pengen tahu itu, Mas. Tipsnya gimana ya, Mas? Kalau ngomong kayak gitu nggak ada maksud ria ya, Mas. Iya. Itu tawakal sih, Mas. Iya kan? Kalau kayak gitu, kayak tadi saya ngomong, masalah kita itu jungkir balik mau kayak apa, kalau rezekinya cuma sehari 100.000 ya 100.000. Tapi kalau rezekinya itu 1 juta, walaupun kerja cuma setengah jam tetap 1 juta, Mas. Iya. Iya nggak? Iya sih. Iya kan? Iya. Banyak teman-teman saya kayak gitu juga, udah ngerasain juga. Jadi kayaknya kita itu mau fokus ya kembali ke dulu lagi lah. Kalau dulu kan ada semboyannya itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oh. Ya. Sekarang Kayaknya itu udah dalam banget. sudah ya, itu melekat ya itu ya. Iya, insya Allah. Sudah jadi bangun tidur tuh udah motifnya udah begitu ya. Insya Allah. Sampai malam lagi. Insya Allah. Nah, ini
kita kan dulu pernah, saya syuting Mas Anton ini syuting yang kedua buat saya. Yang pertama itu temanya sedekah dredeg. Itu ya. Lah itu ini dengan kemasan yang berbeda nih Mas, karena ini kita acaranya on location, kita acara jalan-jalan, kita mendatangi sahabat YSN. Masuk ya Mas. Hah? Ngobrol dalam, masuk ngobrol di sini. Oh gitu ya. Nah, sambil duduk lah. Kita sambil masuk, yuk. Ayo Mas. Ayo. Ayo berantakan masuk lagi Mas. Iya, iya, asik, asik. Iya, iya, nggak apa-apa. Tapi Mas Heri ada tamu. Oh. Nah ini lantai 2 ini kediaman Mas Anton sekeluarga ada di sini. Asik ya? Seadanya Mas, pokok Mas. Bentar, Mas. Ya, sini Mas. Dua-duaan kita di sini Mas. Siap. Ya. Waduh, kursinya saking punya sampai ambles nih. Ya. Ya, tadi gimana itu Mas? Jadi ketika Mas Anton mulai melakukan, awalnya dulu gitu juga nggak sih? Maksudnya ketika awal-awal usaha itu sudah mikirin sampai ini harus diimbangi dengan sedekah, ini harus diimbangi dengan ibadah, harus diimbangi. Enggak Mas. Awalnya dulu saya kayak banyak orang ya. Saya itu juga pernah kebelet kredit. Jadinya kalau dulu itu kalau kita nggak kredit, kapan kita punya? Oh, Ya, prinsip ekonomi Mas. Dulu sekolahnya ekonomi kayak gitu. Terus pragmatis banget ya. Iya. Uangnya harus dari kredit gitu. ya. Terus di sisi yang lain kan ada orang kalau modal gede dapatnya gede. Iya toh. Nah, itu simpenan gede, kita punya aset semakin gede. Ternyata itu di Islam itu kebalikan. Kalau kita itu ngasih ke orang lain gede, Allah ngasihnya kita itu jauh berlipat lebih gede. Gitu ya. Tapi Malah- itu kesimpulan kan Mas. Pas Ah. dulu pas awal step-stepnya juga nggak gitu sih Mas. Tetap ya takut toh Mas. Wah, saya harusnya ini bisa buat bayar cicilan ini Mas. Kok masuk buat bayar zakat, buat infak kan? Kalau orang kayak kemarin-kemarin ya udah diliput ya bisa ya udah diupload itu kan gitu. Harusnya orang itu kalau punya utang jual tanah bukan buat bayar utang, tapi ternyata itu buat wakaf. Iya kan? Ada kan yang Iya, kayak iya. gitu ya. Salah satu narasumber itu juga idola saya itu. Itu kan sekarang kita itu udah apa ya? Udah panjang Mas. Ceritanya udah beberapa tahun. Kalau dulu kan nggak Mas, enjoy aja. Kayaknya itu mau dibentur-benturin, nggak kerasa dibentur-benturin, mau di apa ya kalau orang Jawa bilang diblebek-blebekin ya kayak diblebek-blebekin. Tapi kita itu sekarang baru kerasa. Dulu itu kalau saya ngambil jalannya kayak gini nih dari dulu, mungkin nggak usah ngerasain pahit kayak gitu. Tapi belum terlambat kan? Alhamdulillah. Maksudnya Allah masih kasih waktu Mas. iya iya. Jadi kita kalau bicara soal hukum ekonomi kadang-kadang tabrakan sama hukum agama gitu ya. Iya. Dan ternyata yang paling efektif dipakai ya malah justru yang agama ya. Iya. Ketika kita Terbukti tuh, Mas. Iya iya. Terbukti kalau hukum ekonomi itu kan perkiraan manusia Mas. Ya kan masih bisa diperkirakan. Iya, Kalau iya. hukumnya Allah itu katanya rezeki itu dari Allah yang nggak disangka-sangka Mas. Betul betul. Setuju banget. Iya kan? Jadi mesti udah ngerasain juga. Saya ketemu Mas Anton buat saya rezeki. Kan yang tidak disangka-sangka tadi saya juga nggak kenal. Apa hidayah apa yang menyebabkan Mas Anton itu beralih dari yang sistem ekonomi secara konvensional itu menjadi pendekatannya ke Allah itu? Momentum apa gitu Mas? Dulu itu saya kalau titik balik saya itu di sekitar 2011. Itu dulu Mas Heri itu dulu itu pengasuhnya ya bisa itu kayak kan itu teman main saya, teman mainan motor, teman nongkrong, ya, Kayak anak muda yang lain lah ya. Dia sudah hijrah duluan. Oke. Terus kan saya ya itu orang konvensional umum ngopo gitu kan, kon kita hidup enak gitu kan. Tapi Mas Heri pas itu juga nggak cerita masalah ini hidup sesuai hukum Allah itu kayak gini loh, enaknya kayak gini, rasanya kayak gini kan nggak ada. Terus saya itu kan penasaran Mas. Terus di balik itu saya juga ada masalah di keluarga saya, ada masalah di usaha gitu kan. Lambat laun mungkin itu ketika panennya dulu sebelumnya saya ngambil langkah yang salah ya. Menurut notabene menurut aturan Allah itu kan nggak bener ya, kurang bener lah. Terus akhirnya
ketika itu saya itu kerja di sebuah bank. Terus pernah itu pokoknya itu waktunya itu 24 jam sehari itu kurang, Mas. Dikejar target. Iya, target kerjaan, ketemu istri enggak cuma malam, ketemu anak-anak juga malam, kan cuma sebentar aja, Mas. Terus hasilnya juga segitu-segitu aja. Iya. Kayak tadi yang jenengan tanya kan, kenapa kok bisa usaha jalan, ininya waktunya jalan, seneng-seneng, alhamdulillah juga jalan, ngaji jalan. Iya. Nah itu dulu saya yang jadi titik balik saya itu. Saya masuk sampai tua hidup saya kayak gini terus. Waktu itu terjadi sebuah perenungan ya. Iya. Sebuah perenungan atau memang ada sebuah momentum yang nohok banget gitu. Adalah kalau yang gitu kayak bertubi-tubi, Mas, kalau kayak gitu itu. Kalau menurut saya loh, yang saya alami kayak bertubi-tubi. Kayak anak nakal, nggak bisa dikasih tahu. Oh, sudah ada tanda-tanda. Ya, sama istri ribut gitu kan. Ya kan, nah, terus ya dapat waktunya cuma udah capek, udah malam gimana? Itu ketemunya tanggal 26 lagi, Mas. Saya itu sampai sekarang masih ingat tanggal 26 waktunya bayar angsuran. Ya gitulah, Mas. Pokoknya ya kayak gitu. Terus alhamdulillah sekarang sudah membaik. Maksudnya kita juga bebenah, katanya kalau dulu itu kalau rumah itu bocor bolak-balik dipel di bawah itu mau sampai mengkilat apapun kalau gentengnya nggak dibenerin juga nggak bisa bersih ya, Mas. Tetap kena hujan rusak lagi, tapi kalau yang di atas dibenerin dulu, insya Allah yang bawah persoalannya yang diambil ya. Iya. Nah itu kan artinya gini, Mas, berarti Mas Anton itu kan ada proses ya, dari seperti kebanyakan orang gitu ya, konvensional, terus tiba ada sebuah momentum yang itu mungkin saat itu karena kan lagi kejadian, kalau lagi kejadian biasanya kan anggap aduh kok ada cobaan sih gitu, seakan-akan cobaan gitu ya, padahal itu lagi mungkin lagi disadarkan justru malahan. Iya, Mas. Nah terus Mas Anton mengambil langkah untuk ini solusinya adalah Allah ini. Iya. Nah itu kan ada masa-masa yang keraguan mungkin ya. Iya. Wah, begitu aku ngambil gini kok rezeki jadi seret, kok jadi apa gitu, ada titik keraguan itu enggak? Ada lah, Mas. Kalau kayak gitu kan ibaratnya kita kalau sekarang ya modal 1 juta pinjaman sama 300.000 asli uang sendiri gitu kan. Kan itu terus saya pas itu alhamdulillah sama istri juga klop itu, terus sama Mas Heri juga ngobrol-ngobrol. Saya kondisinya kayak gini ini terus gimana? Ya menurut ini hukumnya Allah ya kayak gini ya, dijelasin kayak gini. Tapi langkahnya tergantung jenengan gitu, dikembaliin lagi sama Mas Heri. Itu juga nego dulu sama istri mau gimana. Akhirnya saya Istri langsung terima tuh? Enggak lah. Konsep gitu. Terus berarti kayak yang lain. saya juga sendiri mau nerima itu juga lama, Mas. Maksudnya beberapa bulan tak pikir. Adaptasinya itu ya? Iyalah, Mas. Terus akhirnya saya pas itu cuma punya mobil kreditan kurang berapa kali angsuran itu. Tapi dari dulu saya itu bapak pas haji itu punya cita-cita, doa bapak saya itu salah satunya anaknya bisa haji sebelum umur 40. Terjadi. Alhamdulillah. Terus pas ketika itu tapi saya itu titik baliknya itu bapak itu punya kayak hajat kayak itu, terus saya udahlah ini mobilnya dijual buat bayar, terus sisanya dapat daftar haji sama istri. Nah itu terus mulai dari itu, Mas, saya itu alhamdulillah sering aja bisa terus dengar apa kajian kan kayak katanya kalau batu itu keras aja dikikis sedikit kerasnya hati masa nggak bisa, Mas. Terus akhirnya terus tahu toh, Mas, oh aku itu dulu cuma ngejar titik yang dimana saya itu punya mimpi, tapi mimpinya itu nggak dibarengi doa lah ibaratnya, kan cuma angan-angan, Mas. Tapi ternyata kalau dibersamai sama Allah itu nggak ada yang jadi angan-angan, insya Allah kenyataan. Masalah doanya nanti dibalas sekarang, besok apa entah di akhirat, Allah janjinya kan terbalas. Mau nangis ini. saya ini, Mas, saya compare dengan masalah saya. Jadinya aduh. Ya mungkin Mas Anton ada info sedikit-sedikit. Saya dulu di Jakarta di dunia persyutingan ya, Mas, hedonis banget gitu loh. Benturannya wah nggak tanggung-tanggung gitu. Ini jadi curhat ya. Tapi kan kebanyakan malah senang saya. Kebanyakan kan gitu ya, maksudnya
waktu saat ada benturan itu kita nganggap, aduh teman-temanku kok pada sukses, kehidupan mereka kok lancar-lancar aja, makmur-makmur aja, keluar rumah tangganya stabil gitu. Sementara kenapa harus aku sih? Why always me? Kenapa harus saya gitu? Nah, ya tadi ngambil dari pesannya Mas Anton itu memang kalau kita mau ditingkatkan kualitas hidup kita sama Allah itu ada aja ujian-ujiannya ya Mas ya. Iya, Mas. Pengantarnya itu ada aja yang kadang-kadang kita ragu meh balik iya apa ora, dilakoni apa ora gitu ya. Mas. Iya. Pastilah. Nah, itu kan ada nggak? Istri kan nggak ada kan? Ada nggak istri bilang, lah kok nek jenengan keluar dari bank terus sekolahnya bayarnya piye? Iyalah, pasti Mas. Cicilan kaya terus nanti rumah terus gitu. Iya. Itu gimana cara ngelarem-ngelaremnya gimana? Ya tetap pertama berantem teman. Mbak, mana ya? Tapi pasti kan Mas, kalau kayak gitu namanya rumah tangga. Tapi alhamdulillah istri saya itu akhirnya melunak juga Mas. Jadinya nggak mungkin kalau kita kan, ya itu pokoknya yang dipegang Allah lah. Pokoknya kita setiap kita bisa berdoa, kita bisa berzikir di bawah tuh Mas namanya istri saya. Kok itu Mas, ibaratnya setelah itulah Mas, saya ekonomi udah jalan. Pas mau senang sepeda. Terus kan mau istri kan ibarat punya pengenan beli sepeda. Kan itu kepentingan tersier Mas. Iya kan? Mbok mending buat ganti motor yang agak enak, ganti mobil lah ya, apa gimana? Ya bilang sama aku tuh, tinggal bilang sama aku, ya Allah aku pengen sepeda ini. Katanya Allah itu dekat. Ya kan? Ya udah nanti terserah Allah mau bikin istri saya, wis nggak apa-apa. Mau istri saya, wis mau nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya kan nggak apa-apa jawabannya. Tetap nggak apa-apa. Raketan nadanya macam-macam. Iya. Bener nggak? Iya sih. Iya ya. Itu yang buat saya yang awam ini atau yang baru dikenalkan dengan Allah gitu ya. Itu ya mungkin ini tahap Mas Anton 5-6 tahun silam gitu yang saya rasakan gitu, yang iya pora sih sebenarnya, iya pora maksudnya minta itu dikasih apa enggak sih gitu. Iya Mas. Itu seberapa keyakinan waktu itu Mas Anton kalau bahwa kalau keyakinan, ngomong keyakinan tipis Mas. Tipis, saya ngaji nggak pernah sholat ya telat. Maksudnya keyakinan bahwa Allah akan kabulkan itu loh. Iya kan kita nggak punya dasar ilmu Mas. Iya. Taunya ilmu turunan sama orang tua dulu, maaf, taunya sholat. Kan nggak tahu kalau sholat itu nanti kita hajat bisa terkabul, kita dekat dengan Allah kan nggak ada. Gugurin kewajiban aja ya? Cuma gitu aja. Islam, kamu itu Islam. Cuma gitu kan, nggak ada. Islam itu wajib sholat, wajib zakat, harus yakin sama Allah, sama kitab Allah, sama Rasul kan enggak. Iya. Ya nggak Mas? Kan selama ini kita juga ngerasain kayak gitu. Kalau kita ngomong, wah yakinlah ini sedekah 100.000, Allah itu besok mesti jawab, mesti jamin kita itu diganti. Kan dulu nggak punya ilmu kayak gitu Mas. Ya kan? Iya. Kayak ya nggak beda dulu usaha kita. Kalau Mas ngomong tadi kayak orang lain itu, maaf ya, kayak maksiat jalan, rezeki lancar, keluarga aman, semuanya punya. Ada kan ya? Ada. Saya juga dulu ngalamin kayak gitu. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Iya, saya lihat orang kayak gitu. Oh, itu si Pak ini, Mas ini hidup enak loh, tetap ya di sisi kirinya jalan, di rumah tangga aman, gini. Tapi saya dulu pernah ikut kajian itu, yang tak ingat itu pas ketika kamu itu dikasih jalan maksiat, terus kamu mati, terus kamu itu dalam keadaan apa? Ya itu salah satu yang saya ingat itu. Terus coba kalau kita itu hidup aman, misalnya nanti ini ajalnya tiba habis sholat asar, tadi habis sholat di musola, habis sholat di masjid. Coba kalau tadi habis maksiat, sekarang mati gimana? Wah, mati elit itu. Iya kan? Kan salah satu yang saya nggak bisa Mas, saya bukan orang yang pintar, saya nggak bisa mikir yang jauh banget, nggak bisa. Jadi tak pikir yang simpel-simpel aja kayak gitu. Oke lah, kita ekonomi aman, keluarga aman, tapi mati dalam keadaan kayak gitu gimana? Aduh, ya itu sad ending. Sad ending. Film matinya bunuh diri. Ditunggu-tunggu akhirnya nggak keren. Iya.
Jadi itu ya Mas ya, kadang-kadang ketika kita berserah diri full gitu, 100% gitu, di luar ekspektasi gitu, nikmat yang kita dapat dari Iya. Allah itu ya Mas. Tapi kalau kita maksakan ngoyak target itu malah kadang-kadang malah Meleset. luput, malah akan Iya. meleset ya, banyak melesetnya ya. Iya. Nah itu sampai fase bisa berserah diri itu kan bukan perkara mudah kalau tidak melalui uji coba, try and error gitu. Lanjutnya kan gimana itu? Ketika Kalau itu pas mulai bisa, alhamdulillah mulai bisa menerima itu, mulai rajin sedekah Mas. oh Kalau sebelum itu kan syukur itu kayak cuma di mulut Mas. ya, ya. Kalau sedekah kan katanya, tapi dulu juga nggak tahu ilmunya sih. Sedekah itu kan bukti syukurnya kita kan. Ya tuh. Kalau sedekah, oh ternyata kita itu ngasih uang 5.000 nun sewu buat orang yang di bawah kita, oh itu bisa buat beli makan buat 2 orang di rumah gitu kan. Kalau kita buat beli bakso 1 mangkok mungkin kurang ya Mas. Tapi kan kalau buat orang lain, oh itu bisa cukup buat 2 orang di rumah. Nah setelah itu saya baru kayak koreksi, kita itu mau ngejar angka segede apa gitu kan. Kayak tadi saya pernah cerita tadi pas di bawahan di butik, saya itu klimaksnya punya toko 5. Kayaknya gede banget untuk usaha saya. Ketok ya? Ketok ya. Terus saya kan tadi saya tutupnya pakai kata kiasan angka Mas. Iya kan? Iya, iya. Bukan itu yang dicari, ternyata dicari itu nikmat, bukan dicari angka. Ya benar, angka itu jadi apa ya, casingnya ya kan Mas. Kalau ternyata cuma casing tok, dalamnya kayak HP nggak ada isinya juga percuma kan Mas. Yang penting itu HP kulitnya ya? Ya casing sama HP itu isinya sama gitu. Kalau saya pengennya alhamdulillah kayak gitu. Jadinya kalau sekarang kita itu mau ngoyo kerja sampai banting tulang sampai malam, harusnya waktunya istirahat, kita udah bisa sholat isya, istirahat, besok pagi sholat subuh nggak telat gitu kan. Kalau dulu kan dipaksa sampai sholat subuh aja 5:30 ya, kayak sama-sama duha kan gitu Mas. Jadinya ya kayaknya kalau yang udah saya ketemu temen itu ya sering ditanya tuh, kok bisa kayak gitu ya, emang jalan dengan sendirinya Mas. Setelah kita itu rutin sedekah itu, ternyata semakin kita bersedekah, Allah itu nikmatnya semakin nambah terus. Kalau kita sadar, kita bersyukur sama yang lalu, kalau angkanya mungkin banyak yang lalu, tapi nikmatnya banyak yang sekarang. Jadinya kita itu kayak termotivasi, kita itu harus berserah sama Allah, udah nganut aja sama aturannya Allah, itu beres, semuanya itu beres, menurut saya gitu. Iya, iya. Kalau kan kita kalau melihat ibadah itu kan ya macam-macam ya, ada sedekah, ada silaturahmi, ada istighfar misalnya kayak gitu, yang kayak gitu itu jenengan yang paling jenengan kejar apa itu? Yang kayaknya ini menjadi pintu pembuka gitu. Semoga ya Mas, saya punya cita-cita sama istri itu, kalau kita dititipi, alhamdulillah dititipi harta, ya semoga harta itu yang membawa kita ke surga Mas. Ya kan? Iya, saya iya. bukan seorang ahli ilmu, saya soleh juga baru belajar soleh. Iya. Kalau amal jariah itu walaupun baru nggak berapa lama, mungkin sama orang-orang monster sedekah yang lain kan baru belum ada titik. Iya, saya iya. itu, tapi saya berusaha insya Allah istiqomah. Saya pengen salah satu amal saya yang membawa ke akhirat itu sedekah. Jadi kendaraannya itu ya Mas? Insya Allah. Kendaraannya ya. Jadi Walaupun nggak seberapa, tapi katanya kalau Allah itu mencintai amal walaupun kecil tapi rutin kan Mas. iya. Yang saya pegang itu Mas. Walaupun saya juga pengen membaik Mas, mungkin dari tahun lalu saya mungkin seminggu cuma sekian, minggu depannya sekian, tapi tahun depan insya Allah saya harus lebih dari sekian. Ada target-target itu Insya ya. Allah, iya. Jadi boleh dibilang tuh mengejar ketertinggalan dalam hal ibadah gitu ya. Iya. Yang menebus kemarin-kemarin yang zaman-zaman masih zaman jahiliyah gitu ya. Benar, Jadi Mas. ini mumpung dikasih amanah, dikasih kepercayaan sama Allah, Iya. kelebihan rezeki ya kan, itu diperuntukkan untuk hal-hal yang sifatnya ibadah. Insya Allah. Kayak gitu ya, niatnya seperti itu. Jadi kalau saya pernah dengar bahwa
eh, niatan saja lillahi ta'ala masih belum cukup. Jadi perlu caranya juga lillahi ta'ala, tujuannya juga lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah semuanya berserah kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita gitu ya. Insya Allah. Dan itu jenengan rasakan itu ya. Banget. Nah sekarang oke deh, kita nggak melo-meloan sekarang mas. Kita sekarang yang sudah, ini kan kita tadi ngomong sampai saya nahan nafas gitu. Dari mulai jenengan seperti itu juga sebenarnya ini saya belum ngulik semua ini, kapan-kapan lah. Kalau pas nggak ada kamera. Itu perjuangan jenengan dalam menaklukkan keduniawian kita gitu ya. Akhirnya apa yang diimpi-impikan, diidam-idamkan bahwa hakikatnya kita itu adalah makhluk Allah yang memang harus semua tujuan ke Allah. Nah sekarang sudah tercapai tujuannya sekarang apa, cita-citanya sekarang dengan toko yang sudah mulai jalan itu, atau masih jenengan ingin ada capaian-capaian berikutnya lagi? Saya punya satu cita-cita mas sama istri itu, tapi belum lama sih punya cita-cita. Saya aminkan mas, amin. Amin, insya Allah. Jadinya saya itu sama istri itu kayak takut sendiri mas kadang mas. Kenapa tuh? Takut itu kayak dulu kan ngimpi saya itu sempat zaman kuliah, bapak saya itu pas ketika di atas, saya itu punya mobil, dititipin mobil sama bapak itu Estilo. Wah itu dulu kalau zaman muda, mungkin sekarang juga ramai kan, itu keren, mobil keren, buat saya keren banget. Terus ketika itu orang tua usaha mulai menurun, kan diambil semua itu mas. Oh iya kan, saya diambil itu sama orang tua. Oh keren. Dijualin semua habis gitu kan, bapak bisnisnya nggak habis semua, balik lagi naik Mio. Pas ketika itu saya itu pernah, ini jadi balik mas ceritanya. Oh nggak apa-apa. Saya dulu sama istri itu awal-awal kuliahan itu belajar dagang itu kuliahan masih di pasar Beringharjo mas. Naik Mio, saya pulang kuliah, teman-teman itu kalau weekend kan malam mingguan di Jogja, seneng kan. Kalau saya enggak, saya pulang sama istri. Nah itu dulu masih belum jadi istri. Saya bawa sak semen, isi pakaian, 2 sak, istri bawa ransel, sini masih bawa goncengan sampai muntilan ke Husanan. Nenes. Nah itu, terus uangnya tinggal 10.000. Mau beli mie ayam nggak cukup, dingin banget mas. Taruhan itu juga, walaupun maksa. Akhirnya takut mas, soalnya tinggal 10.000, kalau bensinnya nggak cukup sampai rumah juga gimana tuh mas. Iya. Terus gitu mau ngomong sama istri, sama itu ini juga nggak enak. Aku tinggal uang segini kan nggak mungkin. Akhirnya sampai alhamdulillah sampai rumah. Terus itu kemarin barusan pas lebaran ini baru ngobrol sama istri. Ingat nggak dulu pernah kayak gini. Terus dulu kan itu balik lagi ke masalah Estilo. Saya itu pas ketika itu suatu saat saya pengen punya sendiri mobil pintunya 2. Ya itu salah satu dulu cita-cita saya. Itu cuma ngomong kosong loh mas. Kan nggak kebayang ketika itu saya itu mau hidup saya besok tahun segini mau kayak gini nih kan, nggak tahu kan, nggak kepikiran capaian-capaian ya. Iya, terus nggak berapa lama kemarin tahun lalu alhamdulillah keturutan, dan itu seketika itu saya doanya itu minta dibelinya itu X kelas, udah meningkat jauh banget dari mobil yang tak pengen ini. Makanya saya sering takut kalau ngimpi, terus saya ngimpi ibaratnya cuma dunia mas, ngimpi akhirat lah, besok bisa apa gitu buat kita, buat keluarga, buat anak-anak. Masa cuma saya sama istri aja yang senang, kan harus insya Allah keluarga itu senang semua. Pengennya saya kayak gitu, saya punya mimpi insya Allah suatu saat saya punya goal gitu, itu bisa jadi amal semua. Wah. Jadi kalau untuk capaian-capaian dunia ya sepertinya sudah banyak ya yang Allah alhamdulillah beri gitu ya. Iya. Tinggal sekarang bagaimana tetap hidup manfaat, insya Allah. Terus juga tidak menghindari apa ya istilahnya, miss gitu, apa ya, kepleset itu loh mas. Iya, godaan gitu ya. Betul, kan kadang-kadang ketika sudah diberi rezeki lebih itu kan terus ora-ora, kepikirannya tuh yang ora-ora gitu. Betul, kan mas. Yang enggak diada-adain gitu. Itu ngeremnya gimana tuh jenengan tuh?
coba nikmati itu mas. Susah lewat itu. Cepat terjadi juga. Enggak, alhamdulillah saling kontrol lah. Saya sama istri saling mengingatkan tetap kayak gitu kan. Sering kayak gitu kalau saya itu mau ibaratnya mau beli hal yang aneh-aneh itu, ya ingatlah dulu kayak apa, sekarang udah kayak apa, di bawah kita ada siapa. Iya. Kalau ngomong di atas terus, ya benar, masih ada target-target dunia itu masih banyak mas. Tapi kalau kita itu katanya orang yang paling pintar itu kalau orang yang ingat mati ya mas. Gitu ya. Makanya saya kalau punya mimpi ya yang bisa bekal buat mati mas. Gitu ya. Kita nangis. Syukur-syukur memang bekal buat mati itu yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, artinya modalnya itu memang manfaat untuk banyak orang gitu ya mas ya. Iya. Ada bekasnya gitu. Insya Allah. Ya ketika kita berbicara kematian, memang siapa yang enggak terus gerges. Iya. Iya pasti itu. Oke deh, kita itu lama-lama sudah Iya. Mau asar ini mas. sudah mau asar ya. Nanti kita sambil jalan ke musola. Jadi nanti kita mau tahu tuh Mas Anton aktivitasnya apa selain ngurusi butik gitu ya. Kita kan tadi udah janji nggak mau melo-melo. Akhirnya melo mas. Ya, melo juga. Ya sekarang tak melu aja deh. Tak melu ke musola gitu. Ya, Nanti siap. Yuk. Ini nggak jauh mas dari sini masalahnya. Mas. Oke. Itu biasanya yang mana? Biasanya kalau sepedaan sama siapa mas? Rame mas, ada klubnya juga di Temanggung. Saya biasanya kalau yang Sabtu rutin itu pakai road bike mas. Ini kan santai-santai pakai sel ini. Kalau downhill berarti naiknya dimasukin mobil. Mobil ya, loading, numpang, patungan, nyewa pickup gitu kan. Terus sepeda downhillnya masih ada? Alhamdulillah udah dijual. Istri semakin kesini nggak dukung mas. Oh. Kan tiap berangkat dia selalu khawatir terus. Dulu saya pernah dislok lepas ini exhaust. Oh. Jadi Itu pas lagi kecepatan berapa itu? lomba sempat balapan. Oh. Balapannya cross country gitu? Enggak, turun gunung. Downhill. Lompat-lompat gitu, ngedrop, ngejam. Berarti jalan tanah itu ya? Iya, tanahnya bukan tanah rusak. Wah, Kali asat. Orang Jawa. Terus recovery-nya berapa lama? Itu saya harusnya 3 bulan, tapi saya cuma 2 minggu udah nggak tahan sepeda lagi. Mas, monggo. Saya tuh belanja baju awalnya dari naik bis PL itu safari berangkat. Sekarang pagi sampai sana mandi di kamar mandi sopir campur nyamuk. Habis itu naik bajai pasar Tanah Abang. Oh, berarti Tanah Abang. Ya. Jam 2 udah sampai pangkalan bis lagi pulang Temanggung. Oh, jadi kejar-kejaran waktu banget ya? Banget. Saya pernah sampai sana paling telat jam 10 siang. Pasar Tanah Abang tutup jam 12. Gak dapat apa-apa, Pak. Tapi tetap pulang? Tetap pulang, udah beli tiket, Pak. Walah. Lo kalau kayak gitu tuh nggak terus pesan-pesan dulu gitu toh? Nggak berani, Pak. Soalnya kan barang hampir tiap hari ganti, Pak. Tanah Abang, Pak. Cepet banget. Oh. Enak sih kalau Awal-awal butik itu kan jenengan ada yang bikin sendiri apa enggak sih? nggak ada. Dulu pernah pengen tapi nggak mampu. Nggak mampu itu karena apa, SDM-nya? Otaknya nggak mampu saya. Kebanyakan pertimbangan, Pak. Kan kalau bikin sendiri itu buat saya ya gambarannya. Saya bikin misalnya 100 potong. Terus saya kan targetnya harus 100 itu kejual semua, Mas. Iya loh. Misalnya ternyata laku cuma 95, sisa 5 potong. Udah kalau dibagi rata sama barang-barang yang udah kejual itu kan harusnya saya ambilnya untungnya agak tinggi biar bisa nutup yang 5 itu. Itu kalau bikin sendiri. Iya, itu resiko paling kecil saya ngitungnya, resiko terkecilnya kayak gitu. Makanya saya kok
enak mending belanja tak jual. Kalau saya mikirnya lebih gampang gitu. Ada berapa merek yang di jenengan? Berapa ya sekarang ya? Lumayan lah Pak. 10 lebih ya? Ih. Ya ya. Itu kalau kayak gitu tuh tren apa gimana sih Mas? Maksudnya yang lagi tren apa? Terus jenengan ikutin trennya terus beli? Nah itu selama perjalanan itu saya itu juga kayak seleksi Pak. Seleksi pasar nggak sengaja. Dulu saya jual kayak cewek singlet, hot pants gitu jual. Sekarang saya kayak membatasi diri sendiri. Saya jual kayaknya muslim yang aurat tertutup. Aurat tertutup ya. Jadi nggak jadi ini tim sukses ke apa ya? Kemaksiatan gitu ya. Manfaat lah Pak. Iya gitu ya. Semakin kesini semakin saya jaga banget. Lumayan udah mulai istiqomah ya. Istri pun juga gitu kan. Kalau dulu kan apa yang baru rame kita belanja. Ternyata ya itu kayak tadi itu kita itu mau jual apa aja semua dibelanjain tapi belum tentu kita bisa jual. Allah yang ngatur. Iya ya, kalau kayak rumah makan terlalu banyak menu gitu ya. Iya. Mending fokus 2-3 menu tapi fokus gitu ya. Betul Pak. Ya ini sekarang kan jenengan fokusnya kan busana muslim perempuan gitu ya. Gitu. Kalau anak-anak ada yang perempuan nggak sih Mas? Ada. Ada yang perempuan ya? Ya. Itu memang sudah diarahkan dari kecil sudah dengan Insya Allah iya Pak. tertutup ya, dan rapat ya. Masa bapaknya jualan baju muslim anaknya? Iya, alhamdulillah anak saya udah sadar sendiri. Kalau sedikit bocoran Mas, ngedidik anak-anak itu untuk misalnya kaitannya jangan sama pakaian gitu. Iya. Itu bagaimana tuh Mas? Ya orang tua ya jadi contoh Pak. Contoh-contoh ya. Ya kan paling gampangnya itu sih Pak. Kalau kita misalnya ngomong ayo sholat tapi kita nggak sholat ini gimana? Iya. Iya kan? Kita suruh pakai hijab tapi ibunya nggak pakai gitu kan lucu juga. Iya. Paling gampangnya itu sih Pak. Iya sih ya. Dan itu suka ini juga ya, suka di awal-awal juga tantangan juga ya. Iya. Orang tua ngasih contoh itu. Iya. Kita kan harus dituntut harus bisa jadi contoh buat anak. Betul ya, betul. Kalau dilalah gitu, orang tuanya lupa gitu, kan jadi contoh terus mungkin saja pengen gaya gitu. Ya. Diingetin sama anak malah. Malah diingetin. Itu pernah juga kayak gitu. Saya ke Bali kan pantai panas Pak. Oke. Terus istri itu betulin jilbab. Nah, sama Cici sama anak saya itu ini kalau betulin di toilet nih jangan di sini. Oh, itu di umum gitu. Iya, kayak di tempat makan gitu kan, cuma buka sebentar gini kan sebegitunya. Sebegitunya ya, malah ya kontrolnya dari anak ya. Alhamdulillah. Jadi kita itu lebih hati-hati Pak. Iya. Nah tadi yang jenengan bilang ketika zaman belum ada hidayahnya itu sempat ada teguran dari Allah dengan anak yang agak susah dikendalikan itu. Anak saya yang pertama itu dulu kayak hiperaktif Pak. Nakal, terus ngomongnya teriak-teriak gitu kan. Buat saya itu udah bukan saya, anak saya nggak kayak gitu Pak. Semakin kesini kan mungkin ya Pak, mungkin dulu apa yang tak kasih ke dia itu ibaratnya makan naudzubillah itu nggak apa ya, kasarnya nggak bersih lah Pak. Iya kan Pak, campur-campur kan uangnya. Nah itu semakin kesini dia alhamdulillah sekarang mau ngapalin Quran, udah dapat 2 juz, sudah yang kecil juga gitu. Lebih enak ngomongnya sama anak itu nggak perlu ngotot, nggak perlu marah-marah, itu udah jalan sendiri Pak. Iya. Jadi apa yang menjadi darah dan daging itu tergantung asalnya, tergantung caranya mendapatkan gitu ya. Kalau pengalaman pribadi kayak iya, gitu Pak. Iya sih, masuk akal maksudnya. Padahal ya itu tidak ada terapi apa-apa ya, maksudnya dari tumbuh kembang atau apa gitu untuk biasa menerapi anak-anak itu ya. Iya. Kalau saya nggak ada yang, ibaratnya nggak ada yang spesial, cuma biasa Pak. Kalau menurut saya tuh suruh ngaji, udah tilawah belum? Udah gitu-gitu aja ngingetin, nggak pernah. Standar-standar ya? Nggak pernah. Ayo ngaji, nggak pernah. Iya malah gitu. Jadi nanti anaknya mental kan? Iya. Alhamdulillah kayak gitu aja udah cukup. Iya. Ketika jenengan bercerita semacam ini,
insya Allah tidak ada unsur ria ya, mudah-mudahan Amin, harapan insya itu Allah. tidak Semoga ada. ya, saya nggak ada maksud sebegitunya. Terus menjadi edukasi kepada penonton, menjadi perenungan kepada penonton. Insya Allah. Sebenarnya kita hakikatnya ada di dunia itu untuk apa sih? Iya. Pada akhirnya kan kita berpikir seperti itu. Sejauh apa kita memberi manfaat gitu ya Mas? Saya itu dengan saya jadi host gini, pura-pura host begini, saya malah banyak sinau dari narasumber saya gitu. Rasanya tuh kayak dikeplai gitu loh, pak gitu kan. Setiap hari gitu gaya-gayanya gitu, ketawa-ketawa sayanya gitu, padahal dalam hati miris. Aduh, aku kan kayak gitu, aku kan lebih parah dari itu gitu. Nah, tapi ya sudahlah, kalau saya dianggap sebagai di posisi mewakili penonton yang mungkin banyak orang yang kayak saya gitu ya, sok lali, bukan lagi sok lali, memang nggak tahu gitu ya. Nah, ini dengan ada share dari jenengan, manfaat untuk saya dan mudah-mudahan juga manfaat untuk penonton yang lain. Kalau kayak saya mungkin kayak banyak teman-teman yang kayak saya punyanya rezeki atau punyanya uang ya segitu-segitunya, tapi namanya belajar sedekah itu kan tidak perlu nunggu kaya atau tidak perlu nunggu berlebih ya Mas ya. Iya. Ya mestinya ya kita seberapa pun yang dikasih ke kita memang sudah ada hak yang harus kita keluarkan. Iya. Kalau jenengan itu kayak gitu tuh ngelihatnya hak orang lain atau kewajiban kita sih untuk Kewajiban. Kewajiban kita. Iya. Bukan hak orang lain yang harus kita beri. Iya. Jadi memang kewajiban kita ya. Iya. Kalau itu sebenarnya menurut saya itu apa ya? Kita itu kalau mau sedekah itu kita nyelamatin diri kita sendiri. Iya, bukan iya. kita berbuat berbuat untuk orang lain, tapi Iya, kita iya. itu kita melaksanakan banyak perintahnya Allah kan, gitu kan Pak. Kalau kita mau takwa ya dilakukan aja perintahnya. Masalah itu bermanfaat sama enggak, yang penting saya udah jalan duluan lah. Iya, gitu iya. kan. Kayak mau banyak mau sedikit kan rezeki orang nggak tahu Pak. Ternyata sedikit tapi bisa cukup buat beli apa-apa kan nggak tahu juga. Iya. Daripada banyak tapi nggak bisa apa-apa. Ya gitu. Ya kan Pak? Betul banget. Jadi kelihatan banget bahwa sedekah itu sudah kayak kebutuhan pokok. Iya. Yang ya kita perlu makan, kita perlu pakaian, ya kita perlu sedekah gitu kan, sudah menjadi satu kesatuan gitu. Iya. Sudah tidak lagi menjadi nono rezekinya sedekah, Iya. atau kalau habis transaksi kita sedekah, Iya, nggak usah iya. nunggu-nunggu yang begitu. Enggak. Kalau menurut saya Iya, udah siap. kebalik. Kalau dulu kan Iya. dulu zaman awal itu ya, wah sedekah lah besok biar tokonya rame. Oh, iya, iya, kan iya, ada iya. kayak gitu-gitunya, masa itunya ada. Betul, Tapi betul. sekarang semoga udah terkikis ya. Jadinya Iya. sekarang itu mau ada mau enggak ya kewajiban sedekah ya udah jalan aja, zakat ya zakat aja. Ya, saya mewakili penonton mendapatkan kesejukan yang luar biasa. Sip Mas, kita sambil pulang, kita nanti saya langsung pamit Gitu Pak. dan ya, semoga ini yang Mas Anton ceritakan ke kami itu menjadi berkah untuk saya, untuk Mas Anton Amin, insya Allah. sekeluarga ya. Jadi kita saling introspeksi ketika kita agak keluar dari jalur. Oh iya, aku tahu ngomong ngono kayak gitu kan, kayak ingatan sendiri, kayak cerminan sendiri. Jadi kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, kira-kira gitu. Ya. Yuk, jalan. Pemirsa gitu ya. Sampai ketemu lagi di episode kisah sahabat berikutnya. On location dengan tamu-tamu yang lain. Seru pokoknya.